Dokter Maya Santoso mengendarai jeep di jalan pegunungan berkabut di Jawa Tengah. Di balik kabut, siluet rumah sakit Waringin menjulang, dinding betonnya dipenuhi lumut hitam dan sulur-sulur liar. Bangunan itu tampak seolah condong ke arahnya, menyambut kedatangannya. Di dalam lobi yang remang, lampu neon berdesis dan berkelip menerangi wallpaper yang mengelupas. Seorang resepsionis menghindari tatapannya, hanya berbisik memberi arah menuju bangsal isolasi, lalu menambahkan peringatan. Jangan terlalu lama di lorong kaca. Suaranya dingin dan membuat gelisah. Maya melangkah di lorong panjang yang dipenuhi panel kaca tinggi. Pantulannya bergerak aneh, selalu tertinggal setengah detik. Saat ia berhenti, bayangan itu menyusul. Dadanya sesak. Ia mempercepat langkah melewatinya. Di bangsal isolasi, Maya menemukan Dewi, seorang gadis muda dengan tubuh berbalut perban. Di balik balutan, bekas luka spiral terukir rapi di kulitnya, mustahil alami. Suster Sinta menjelaskan, setiap kali ia bicara tentang rumah dan api, luka itu muncul kembali. Dewi berbisik lirih, mereka mengunciku, api itu masih menyala. Maya memerintahkan Dewi dipindahkan ke sayap penelitian. Dinding di sana putih steril, namun samar-samar terdapat pola spiral seakan tumbuh dari dalam cat. Maya menyentuhnya dan bergidik. Ingatan masa kecilnya muncul, kebakaran, asap, panas, dan jeritan. Dipanggil oleh Sinta, Maya menemukan Dewi duduk tegak, matanya tajam dan sadar. Dewi berbisik, "Kau penyembuh itu kan? Kau datang untuk mengambilnya? Rumah itu, dindingnya, mereka tak mau melepasku." Maya mendesak, "Ceritakan apa yang kau lihat." Tubuh Dewi kaku, spiral di lengannya berdenyut samar. Lalu ia berkata, "Itu juga ada di dalam dirimu." Monitor meraung. Dewi kejang hebat, bekas luka spiral memancarkan cahaya redup. Para perawat bergegas masuk. Tapi Maya mendengar sesuatu yang lain, bisikan bukan dari Dewi, melainkan merembes keluar dari dinding rumah sakit. Sendirian di ruang kerjanya, Maya memeriksa hasil scan Dewi. Spiral itu bukan acak, tapi berpola seperti bahasa. Ketukan pintu membuatnya menoleh, namun pintu kosong. Lampu berkelip. Di cermin pojok ruangan, pantulannya berdiri kaku tanpa ekspresi. Lalu tersenyum. Senyum terlalu lebar, spiral merayap di kulitnya. Saat ia mengedip, pantulan kembali normal. Hanya dirinya yang letih. Tapi bisikan terus berlanjut. Dengan panik, Maya menyingsingkan lengan bajunya. Di kulitnya sendiri spiral mulai terbentuk. Samar, tapi nyata. Kesadaran menghantamnya. Rumah sakit ini bukan meneliti luka spiral. Rumah sakit ini menciptakannya. Esokan paginya, Maya menghadang Dokter Budi. Ia hanya menghela napas. Tubuh menyimpan trauma dokter. Maya, tempat juga mengingat. Rumah sakit ini mengingat segalanya dan memilih siapa yang akan menanggung bekasnya. Dinding berdenyut samar. Spiral di lengannya terbakar. Maya pun sadar dengan kepastian mengerikan. Ia memang tak pernah ditakdirkan meninggalkan rumah sakit Waringin hidup-hidup. Raka Prasetyo kembali ke rumah mendiang neneknya di Bandung. Debu memenuhi udara, tangga kayu berderit di bawah langkahnya, dan di atas ia menemukan pintu loteng sedikit terbuka. Tempat yang dulu selalu dilarang ibunya
saat ia masih kecil. Di dalam loteng, bau apek, sarang laba-laba, dan aroma logam yang aneh. Kotak-kotak tua roboh, balok kayu melengkung. Di sudut terjauh, di bawah jendela kotor, sebuah peti tua menunggu. Raka membuka penutupnya dan menemukan sebuah kamera antik, terlalu bersih, terlalu berat, dengan ukiran berpola yang seolah bergerak sendiri. Di sampingnya ada satu gulung film yang belum pernah dikembangkan. Di rumah kontrakannya dekat Dago, Raka mengubah kamar mandi menjadi ruang cuci film darurat. Lampu merah redup menyala, udara dipenuhi bau cairan kimia. Dengan tangan gemetar, ia membuka gulungan film tua itu. Perlahan gambar-gambar muncul di larutan kimia. Foto pertama, lorong kosong. Foto kedua, ruang tamu rusak dengan piano roboh. Tidak berbahaya, tapi foto ketiga memperlihatkan loteng. Peti yang sama, cahaya yang sama. Hanya saja di foto itu, peti sudah terbuka. Dan ada sosok berdiri di sampingnya. Cairan kimia tumpah saat Raka terhuyung. Ia memproses foto berikutnya. Sosok kabur itu kini lebih dekat. Tinggi, tanpa wajah, siluetnya terdistorsi, seolah-olah tak seharusnya ada di dunia ini. Kehadirannya terasa menekan, bahkan dari kertas foto. Raka memproses bingkai terakhir. Napasnya tertahan. Foto itu memperlihatkan kamarnya sendiri, ranjangnya, dindingnya. Sudut pandangnya tepat dari ujung kaki ranjang. Dan sosok itu berdiri di samping tempat tidurnya. Sebuah bisikan terdengar meski jendela tertutup rapat. Bayangan di dinding merayap, memanjang secara tak wajar. Lampu merah berkelip. Dari kegelapan terdengar suara kamera menjepret. Tapi Raka tidak sedang memegang kameranya. Lampu padam. Ruangan gelap total. Dengan panik, ia memasukkan negatif ke dalam amplop. Cahaya samar dari luar menyorot cermin di kamar mandi. Pantulannya bergerak lebih lambat, berkedip tidak sinkron dengannya. Papan lantai berderit di ruangan sebelah. Raka membuka pintu kamar mandi. Lorong di luar gelap pekat. Ada gerakan samar di ujung pandangan. Kamera masih ada di meja wastafel di belakangnya. Lensa hitamnya berkilat seperti mata yang terbuka, seolah memanggilnya untuk meraih. Bisikan itu datang lagi, lebih dekat, tepat di telinganya. Klik. Listrik menyala, lampu menyilaukan lalu meredup. Raka menoleh ke cermin. Pantulannya menatapnya, mata terbelalak. Tapi di tangan pantulan itu, kamera sudah hilang. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.